Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Waalaikumsalam. dengan tema konflik bersenjata di Sri Lanka akan mempresentasikan hasil dari kerjasama dari kelompok kami atau diskusi kami. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama akan saya perkenalkan dulu nama dari anggota kelompok 4. Yang pertama ada Muhammad Arif Hadi Hadifa dengan NIM 213230226. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Fadani Riyantama dengan NIM 213233251. Yang ketiga ada Maranti Aura Nabila Nismara dengan NIM 213233317. Yang keempat ada M Surya Andika Pradana dengan NIM 213233252. Dan yang terakhir ada Sakti Arif Ramadan dengan NIM 213233112. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dengan pemberontak yang bernama The Liberation Tigers of Tamil Island atau LTTE melibatkan anak-anak untuk direkrut menjadi tentara dan juga melanggar prinsip pembeda dengan penyerangan terhadap penduduk sipil secara membabi buta oleh kedua belah pihak. Di sini, kami akan menganalisa perlindungan hukum internasional terhadap anak dan juga prinsip pembeda dalam konflik bersenjata ini ditinjau dalam perspektif hukum humaniter internasional. Perlindungan hukum terhadap anak dan juga perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata telah dituangkan dalam Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta protokol opsionalnya dan aturan-aturan hukum humaniter internasional dan kebiasaan. Dan dalam kasus ini, perekrutan tentara anak bertentangan dengan Konvensi Hak Anak beserta protokol opsional dan hukum humaniter internasional kebiasaan. Dan juga penyerangan terhadap warga sipil melanggar prinsip pembeda juga Geneva Convention Act Number 4 of 2006 atau 2006 yang merupakan undang-undang implementasi dari Konvensi Jenewa 1 sampai 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Surya Andika. Kepada Surya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk bagian pembahasan pertama yaitu mengenai deskripsi konflik, yaitu yang terjadi pada konflik Sri Lanka. Konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dengan pemberontak The Liberation Tigers of Tamil Island atau disebut dengan LTTE adalah konflik bersenjata yang terjadi dalam jangka waktu lama dan banyak menyita perhatian dunia internasional. Konflik ini dikualifikasikan sebagai konflik bersenjata non-internasional yang dilatar belakangi dengan adanya kecemburuan dan rasa diskriminasi dari etnis Tamil kepada Sinhala, yaitu yang diawali dengan adanya tragedi Black July pada tahun 1983. Peristiwa itu kemudian menimbulkan kerusuhan anti-Tamil di ibu kota Colombo yang menewaskan ratusan orang Tamil dan menjadi awal mula terjadinya perang sipil di Sri Lanka yang dikenal dengan nama Perang Ilam. Secara keseluruhan, sejak 1983 ada sekitar 100.000 bahkan lebih korban jiwa dari pihak sipil maupun kombatan yang meninggal dunia. Berbagai upaya damai, yaitu melalui diplomasi, perjanjian, dan lain sebagainya, telah dilakukan untuk menghentikan konflik etnis ini. Tapi tidak ada yang membuahkan hasil. Kedua belah pihak kemudian tidak menuruti perjanjian damai yang mereka buat, serta rasa diskriminasi yang telah terlanjur membuat etnis Tamil menginginkan kemerdekaan. Penggunaan anak-anak sebagai tentara anak oleh LTTE merupakan peranan penting dalam keberhasilan perlawanan melawan pemerintah Sri Lanka. Diperkirakan sekitar 40% tentara Macan Tamil adalah tentara anak. Sebenarnya perekrutan anak dilakukan secara represif dengan cara mengadakan wajib militer dan berpartisipasi dalam pertempuran. Kasus ini terjadi pada bulan Oktober 1999, di mana tentara anak LTTE berjumlah 49 orang terbunuh oleh tentara pemerintah Sri Lanka dalam pertempuran di Odu, Sudan, sebelah utara Colombo. Isu ini tentu berkaitan dengan pengaturan hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional, sehingga pemerintah Sri Lanka dianggap tidak mampu menghentikan konflik etnis ini dan juga dianggap gagal memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Terus penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sakti. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang legalitas penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata di Sri Lanka yang ditinjau dari perspektif hukum humaniter.
pemerintah Sri Lanka telah mengesahkan atau meratifikasi Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 atau yang bisa disebut sebagai Mini Convention yang menegaskan bahwa pihak yang tidak ikut dalam pertikaian, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjatanya atau tidak ikut serta dalam peperangan, tidak ikut karena dengan alasan sakit, luka-luka, tawanan atau sebab lainnya, dalam keadaan apapun mereka harus tetap diperlakukan dengan berperi kemanusiaan tanpa adanya rasisme terhadap mereka dalam hal apapun. Lalu perlindungan terhadap anak juga ataupun rekrutan tentara anak memang tidak diatur secara spesifik dalam Mini Convention. Tetapi pemerintah Sri Lanka juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak atau The Convention of Right Child tahun 1989 pada tanggal 12 Juli 1991 dan protokol opsional hak anak pada tanggal 8 September 2000. Terdapat banyak konvensi-konvensi yang telah mempelajari tentang ini. Salah satunya adalah Deklarasi Hak Anak tahun 1924 atau Deklarasi Jenewa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mara. Baik, di sini saya akan membacakan tentang pelanggaran dan pasal yang dilanggar. Nah, apa sih pelanggaran yang dilakukannya? Yaitu LTT melakukan perekrutan tentara anak dan juga penyerangan penduduk sipil oleh kedua belah pihak. Boleh dilanjutkan? Nah, penggunaan tentara anak oleh LTTE untuk dijadikan pasukan dalam konflik non-internasional melawan pemerintah Sri Lanka ini telah melanggar ketentuan dari Konvensi Hak Anak tahun 1989 dan Protokol Opsional Hak Anak mengenai prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan juga prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Anak-anak yang direkrut terdiri berusia 9 hingga 18 tahun. Human Rights Watch melaporkan terjadi penyiksaan oleh macan Tamil khususnya mengenai rekrutmen sistematis dan penggunaan anak sebagai tentara. Sebanyak 1.490 anak dilaporkan direkrut sebagai tentara anak di tahun 2002. Jumlah ini mengalami penurunan menjadi 1.424 kasus perekrutan anak oleh macan Tamil tahun 2008, di mana jumlah tersebut tidak dapat dipastikan mengingat ada waktu-waktu tertentu di mana pihak internasional termasuk PBB tidak diperbolehkan masuk ke daerah konflik Sri Lanka karena terlalu berbahaya. Pemberontak macan Tamil dalam berbagai penyerangan yang dilakukan secara sengaja telah menjadikan penduduk sipil sebagai target penyerangan dengan menggunakan ranjau darat dan bom bunuh diri. Selain itu, pihak macan Tamil telah secara sengaja menghalangi pasokan bantuan humanisme yang diberikan oleh pihak asing seperti air bersih dan makanan. Perlakuan pihak macan Tamil terhadap tawanan perang juga tidak sesuai dengan rambu-rambu kemanusiaan, seperti dengan sengaja menyiksa dan membunuh tawanan perang yang sedang dalam tahanan. Hal yang menjadi ciri penyerangan pemberontak macan Tamil ialah kerap digunakan penduduk sipil sebagai human child atau tameng manusia. Selanjutnya implementasi. Konferensi Jenewa nomor 4 tahun 2006 sebagai satu-satunya undang-undang yang berisi implementasi Konvensi Jenewa 1 sampai 4 dalam bentuk legislasi nasional Sri Lanka terdiri dari hal-hal yang diatur dalam Konvensi Jenewa nomor 4 tahun 2006 ialah pelanggaran berat dalam perang atau grave breach, kewenangan pengadilan yang akan mengadili pelanggaran berat, pengaturan mengenai tawaran perang, dan larangan penggunaan lambang netral.
Selanjutnya analisis. Analisisnya terbagi beberapa sebagai berikut. Yang pertama, Sri Lanka telah meratifikasi konvensi tentang perlindungan hak anak dan juga perlindungan terhadap warga sipil, akan tetapi tidak Konvensi Jenewa nomor 4 tahun 2006 yang merupakan satu-satunya undang-undang dari implementasi Konvensi Jenewa terhadap prinsip pembela tidak diterapkan oleh pemerintahnya. Selanjutnya, karena Sri Lanka sendiri melakukan pelanggaran dengan menyerang warga sipil untuk menundukkan pasukan LTTE. Meskipun hal itu sudah dicegah oleh PBB, tetapi mereka Sri Lanka merasa hal itu akan menjadi penghambat dalam penundukan LTTE. Selanjutnya, karena pemerintah Sri Lanka sudah melakukan berbagai upaya penyelesaian konflik dengan LTTE dengan dilakukannya 5 kali perundingan, operasi pembebasan, serta mediasi yang terlibat negara lain dalam upaya mengakhiri konflik, namun hal tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan LTTE memang memiliki tuntunan untuk memisahkan diri dari Sri Lanka dan membentuk negara Tamil merdeka. Hingga akhirnya pemerintah Sri Lanka mengubah strategi dari upaya perundingan menjadi berkeinginan untuk memusnahkan LTTE dengan menerapkan grand strategi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dani. Baik, setelah penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata telah dituangkan dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta protokol tambahannya dan aturan-aturan hukum humaniter internasional kebiasaan. Dalam konflik bersenjata non-internasional di Sri Lanka, perekrutan tentara anak bertentangan dengan Konvensi Hak Anak beserta protokol opsional dan hukum humaniter internasional kebiasaan. Tetapi pemerintah Sri Lanka tidak menerapkan hukum-hukum tersebut, sehingga pemerintah Sri Lanka dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik antara etnis ini karena gagal dalam menjaga rakyatnya dengan banyaknya korban yang jatuh, maka dari itu warga sipil maupun tentara. Selain itu, cara yang dilakukan pemerintah Sri Lanka juga dinilai salah karena melanggar HAM warga sipil pasukan Tamil karena terus menyerang LTTE. Meskipun pada akhirnya pemerintah Sri Lanka berhasil menundukkan pasukan LTTE walaupun perang ini secara resmi belum dinyatakan selesai atau menang satu sama lain. Baiklah, terima kasih dari penjelasan kami yang singkat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.